Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, hari ini materi pembelajarannya masih berbicara tentang mengidentifikasi puisi rakyat yang terdiri atas pantun, syair, dan gurindam. Kalau pada pertemuan sebelumnya, identifikasi yang kita lakukan adalah mengidentifikasi rima dari puisi rakyat itu. Hari ini kita akan mengidentifikasi ciri-ciri pantun, syair, dan gurindam. Kita awali dengan ciri-ciri pantun. Ciri yang pertama, pantun tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Jadi yang namanya pantun pasti terdiri atas 4 baris atau larik tiap baitnya. Kemudian tiap baris atau tiap larik terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ingat, suku kata, bukan kata. Kemudian rima akhir setiap baris adalah AB, AB. Baris pertama A, baris kedua B, rimanya ya di akhir baris. Jadi baris pertama A, baris kedua B, baris ketiga A, baris keempat B. Jadi rima AB, AB. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Coba kita cermati contoh pantun, kemudian kita masukkan ciri-cirinya. Kita lihat dalam satu bait ini ada 4 baris. Ya, satu bait terdiri atas 4 baris. Kemudian rimanya AB, AB. Kita lihat di akhir barisnya. Ada kata berang, ada kata kiri, ada kata orang, ada kata diri. A, B, A, B. Berang, A, kiri, B, orang, sama dengan berang tadi, A, kemudian diri sama dengan kiri, B. Maka rimanya adalah AB, AB. Kemudian ciri berikutnya terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Kita hitung pada baris pertama. Ikan, nila, dimakan, berang. Nah, yang saya penggal tadi adalah suku kata. Ikan, 2, ni, 3, la, 4, di, 5, ma, 6, kan, 7, kemudian be, 8, rang, 9, be, 10, rang 11. Jadi antara 8 sampai 12 suku kata. Kemudian baris 1 dan 2 disebut sampiran. Baris 3 dan 4 disebut isi. Berikutnya adalah ciri-ciri gurindam. Yang pertama, terdiri atas 2 baris dalam sebaitnya. Kalau tadi pantun terdiri atas 4 baris tiap baitnya, untuk gurindam terdiri atas 2 baris per baitnya. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai 14 kata. Ingat kata, kalau tadi pantun yang disampaikan adalah suku kata, nah kalau gurindam 10 sampai 14 kata. Tiap baris memiliki rima sama atau bersanjak A, B, B, C, C, dan seterusnya. Jadi rimanya sama. Ya. Kalau pantun tadi AB, AB, untuk gurindam
rimanya sama. Merupakan satu kesatuan yang utuh. Kalau tadi pantun, baris 1 dan 2 merupakan sampiran, jadi pemanis saja untuk memperindah bunyi saja, sedangkan isinya ada di baris 3 dan 4. Nah, untuk gurindam, kedua baris merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi tidak ada sampirannya. Baris pertama berisi soal, masalah, perjanjian atau persyaratan. Sedangkan baris kedua berisi jawaban. Kalau tadi soal, maka baris keduanya adalah jawaban. Atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Jadi, isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. Sekaligus merupakan jawaban kalau memang itu pertanyaan dari baris pertama. Isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Sekarang kita lihat contoh gurindam. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Ini satu gurindam. Kita lihat, baris pertama berakhir dengan kata ilmu atau mu, kemudian baris kedua berakhir dengan kata jemu. Rimanya sama, a. Untuk gurindam yang kedua, mengumpat dan memuji hendaklah pikir, disitulah banyak orang yang tergelincir. Ada ir. Kalau tadi a, ini berarti bb, karena dalam satu tempat ya, maka diurutkan rimanya. A, bb, c, dd, dan seterusnya. Satu bait, dua baris. Rimanya sama, kemudian kedua baris ini merupakan satu rangkaian makna. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, syaratnya, ya, jika itu persyaratan, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jika kita ingin mengenal orang yang berilmu, maka cirinya orang yang berilmu itu adalah tidak akan jemu, tidak akan bosan untuk bertanya dan belajar. Ya, jadi ini satu kesatuan yang isinya biasanya berupa nasihat. Gurindam yang kedua juga begitu. Mengumpat dan memuji hendaklah pikir, disitulah banyak orang yang tergelincir. Jadi, sebelum kita mengumpat, sebelum kita menjelek-jelekkan orang misalkan, atau memuji, ya, menjelek-jelekkan, menghina, mengumpat, atau bahkan memuji, kita harus berpikir lebih dahulu. Mengapa? Disitulah banyak orang yang tergelincir. Ingat, ada pepatah yang mengatakan bahwa mulutmu harimaumu. Maksudnya, apa yang kita ucapkan berarti harus kita pikirkan lebih dahulu, sebelum tentunya menyesal kemudian. Jadi, sekali lagi, gurindam ini biasanya berisi nasihat. Kemudian, terdiri atas dua baris per baitnya, rimanya sama, dan merupakan satu kesatuan dari kedua baris itu. Puisi rakyat berikutnya adalah syair. Adapun ciri-cirinya adalah 1. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Bersajak a,
semua baris adalah isi. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Jadi, mirip dengan pantun yang terdiri atas 4 baris, tetapi sajaknya sama. A. Sama dengan gurindam tadi ya. Kalau gurindam 2 baris, kalau syair 4 baris. Tetapi, kesemua barisnya merupakan isi. Kalau pantun, 2 baris sampiran, 2 baris isi. Nah, ini kesemuanya merupakan isi. Dan syair cirinya adalah rangkaian cerita. Jadi syair itu puisi yang bercerita. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Jadi ada beberapa kata yang merupakan kiasan, tidak langsung disampaikan apa maksudnya, tapi melalui bahasa-bahasa kias. Sekarang kita lihat contoh syair. Kita masih berada di syair perahu. Kita lihat bait 1 yang terdiri atas 4 baris. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah itikat diperbetuli sudah. Lihat, akhir barisnya sama, rimanya sama, satu baitnya 4 baris, kemudian kesemuanya merupakan isi, jadi keempat barisnya merupakan isi, dan merupakan rangkaian cerita. Kita lanjut pada bait kedua. Wahai muda, kenali dirimu. Ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Ialah perahu tamsil tubuhmu. Itu adalah bahasa kias. Jadi tubuh kita, tubuh manusia, diibaratkan sebagai sebuah perahu. Jadi hidup manusia itu diibaratkan sebuah perahu. Hai muda, arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Jadi ada beberapa kata yang merupakan kata kias yang tidak langsung disampaikan apa maksudnya. Menggunakan kata-kata kias. Berikut ini kita akan mendengarkan syair perahu yang dinyanyikan tanpa menggunakan musik dan tarian. Ya, jadi tanpa ada musik, tanpa ada tarian. Ini mungkin lebih mudah diikuti. Coba ya, nanti kalian ikuti pelan-pelan lagu atau syair yang dilakukan berikut ini. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah itikat diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda, arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu
tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda, arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman alat perahumu. Jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Cukup. Nah, ini diantara. Nah, anak-anakku yang hebat, demikianlah tadi pembelajaran hari ini yang membicarakan tentang mengidentifikasi ciri-ciri puisi rakyat yang terdiri atas pantun, gurindam, dan syair. Tentunya kalian sudah memahami apa itu pantun, apa itu gurindam, dan apa itu syair, beserta identifikasinya yang berupa rima dan ciri-cirinya. Nah, anak-anakku, mudah-mudahan apa yang Bu Sulis sampaikan hari ini bisa kalian pahami dan tentunya bermanfaat bagi kalian. Untuk itu, Bu Sulis berpesan tetap jaga kesehatan dan tentunya tetap semangat dalam belajar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.